menjadi anak rantau. Halo, yeay, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Inikur TV. Nah, buat teman-teman, jadi sekian lama aku berlibur, nggak rekaman dan nggak aktif di YouTube, itu karena aku lagi sibuk KKN, jadi nggak sempat untuk buat video. Nah, sekarang aku sempat-sempatin bikin video terkhusus untuk kalian para mahasiswa baru nantinya yang bakalan menjadi anak rantau. Nah, buat teman-teman, jika channel aku bermanfaat untuk kalian, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nah, buat teman-teman yang udah lama subscribe channel aku, terima kasih banget kalian udah setia di channel aku. Dan yang pasti kalian jangan pernah bosan untuk stay di channel aku, oke? Jadi sekarang kalian pasti bingung kan, aku itu mau bahas apa? Nah, jadi aku mau bahas nungguin ya, kalian nungguin ya. Jadi sekarang aku mau bahas terkhusus buat kalian nanti anak rantau, terkhusus buat teman-teman aku nanti yang bakalan menempuh studi di PTN favorit kalian. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman mahasiswa baru, pasti nanti kalian bakalan menjadi anak rantau. Nah, selama kalian masa belajar nanti dan kalian yang memutuskan untuk memilih PTN yang jauh dari tempat tinggal asal kalian, pasti kalian itu membutuhkan tempat tinggal atau membutuhkan tempat selama kalian belajar di tempat PTN kalian masing-masing. Nah, apalagi buat kalian yang memutuskan untuk kuliah jauh dari tempat tinggal asal kalian. Nah, gitu. Nah, disinilah kalian nanti bakalan menjadi anak kos-kosan. Nah, jadi kalian tuh membutuhkan tempat tinggal. Biasanya itu namanya kos-kosan dan ada juga yang namanya perumahan. Nah, pasti kalian bingung kan? Kalian itu nantinya bingung mau ngekos sendiri atau mau ngekos berdua. Oke, sekarang aku mau jelasin dulu ya teman-teman. Jadi beda antara kos-kosan sama perumahan. Jadi kalau kos-kosan itu mungkin untuk kalangan ekonomi yang mungkin rendah, mungkin untuk ekonomi yang tengah, jadi kan lebih murah untuk tempat tinggalnya. Tapi kalau untuk perumahan itu biasanya lebih mahal, tarif berbayarnya per tahunnya itu lebih mahal untuk perumahan. Nah, seperti aku sekarang, aku itu kan ngambil di kos-kosan, jadi lebih murah. Nah, pastinya kalian itu untuk nantinya mahasiswa baru, kalian tuh kan bingung ya, apalagi baru pertama kalian untuk pisah sama orang tua kalian. Jadi bingung tuh, mending kos-kosan sendiri atau ngekos berdua. Jadi teman-teman, sebelum kalian memutuskan untuk ngekos sendiri atau ngekos berdua, kalian wajib banget nonton video aku dan kalian wajib banget pertimbangin untuk kalian kedepannya nanti. Oke, langsung aja. Di sini aku mau bahas plus minusnya kalian ngekos sendiri atau berdua. Jadi teman-teman mau yang bahas ngekos berdua dulu atau sendiri dulu? Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang aku memutuskan untuk membahas kos berdua. Jadi di sini ada poin plus dan minusnya teman-teman. Jadi nanti tergantung kalian ya. Aku seperti biasa, aku selalu bikin catatan terlebih dahulu sebelum aku ngasih informasi ke teman-teman. Nanti takutnya supaya informasinya itu nggak terlalu berbelit-belit dan mudah dipahami untuk teman-teman. Aku mau bahas yang pertama. Jika kalian memutuskan untuk ngekos berdua, kalian itu pastinya bayarannya lebih murah. Lebih murah. Nah, kenapa aku bilang lebih murah? Jadi gini, biasanya untuk satu kosan itu kan dibayar satu orang. Kalau kalian ngekos saya satu orang. Jadi kalau kalian ngekos berdua, otomatis biayanya itu bisa kalian bagi setengah-setengah. Misalnya dalam 1 tahun itu bayaran kos-kosannya itu 6 juta. Jadi kalau kalian memutuskan untuk berdua, kalian bisa bayar setengahnya. 3 jutanya kalian, 3 jutanya juga teman kalian. Jadi lebih murah dan lebih hemat untuk kalian. Nah, yang kedua, kalian itu yang pastinya tidak merasa sendiri. Kenapa tidak merasa sendiri? Ya jelas kan, kalian pasti punya teman untuk kalian curhat, punya teman kalian untuk
berbagi masalah sama kalian, sharing masalah perkuliahan, entah itu tentang percintaan, entah itu tentang kuliah. Jadi kalian tuh bisa curhat sama teman kalian satu kosan itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, jadi kalian tuh bisa bertukar informasi. Yang selanjutnya itu kalian bisa diminta bantuan kapanpun. Jadi jelas ya, kalau misalnya kita ngekos berdua sama temen itu, kalau temennya yang satu merasa kesulitan atau dalam kesulitan, pasti kita saling bantu. Nggak mungkin kan kita tega melihat teman kita ada masalah sendiri, kita nggak bantu sebagai teman satu kosan sama dia. Oke teman-teman, itu poin plusnya yang bakalan kalian dapatkan kalau kalian nanti ngekos berdua. Jadi di sekarang aku mau bahas masalah minusnya. Nah, aku itu catat tidak sembarangan karena aku mungkin melakukan beberapa pertanyaan sama temen aku yang ngekos berdua. Nah, dia tuh pasti ada minusnya. Jadi minusnya di sini pasti banget bakalan dialamin kalau kalian ngekos berdua. Nah, itu tidak sepemahaman. Jadi di sini teman-teman, tidak sepemahaman itu maksudnya mungkin kalian ada beberapa temen, misalnya kalian tuh memutuskan untuk ngekos yang baru pertama kali kenal sama dia, dan terus kalian untuk memutuskan untuk ngekos berdua. Jadi kan kita kan belum tahu tuh sifat asli temen satu kamar kita itu seperti apa. Jadi kan nanti sedikit terkejut, mungkin sifat aslinya nanti kan keluar waktu kita selalu bareng. Jadi seperti itu, nanti takutnya ribut masalah sepemahaman itu sendiri. Yang kedua itu masalah kebersihan. Biasanya kalau masalah kebersihan tuh kan pasti kita saling bantu untuk membersihkan tempat tinggal kita. Jadi di saat tempat tinggal kita itu kotor, nanti kan kita sendiri yang merasa nggak enak teman-teman. Jadi makanya kita itu saling menjaga kebersihan. Nah, takutnya nanti ada saatnya mungkin itu giliran teman kalian untuk bersihin kosan, tapi dengan bertumpuknya tugas, mungkin dengan bertumpuknya kegiatannya dia nggak sempat untuk bersihin kosan. Nah, jadi kan itu nantinya kosannya kan berantakan. Jadi itu menimbulkan rasa nggak enak di hati kalian. Mungkin kalian sedikit dongkol kan, nggak bersih kosannya, padahal seharusnya giliran dia yang bersihin kosan. Teman-teman, kita kan nggak tahu tuh kesibukan kita masing-masing waktu saat kita kuliah. Yang ketiga itu kalian merasa terganggu. Kenapa demikian merasa terganggu? Mungkin kita waktu awal masuk kuliah itu belum terlalu banyak teman kita, mungkin belum terlalu banyak kita untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman kita. Mungkin kita waktu pertama kuliah itu kan kuliah pulang, tas seperti itu. Nah, kalau seiring bertambahnya semester, kalian tuh nggak mungkin kan teman kalian tuh nggak bertambah, pasti teman kalian bertambah. Dan nggak mungkin juga teman kalian tuh nggak main ke kos kalian, pasti teman kalian tuh main ke kos kalian. Kenapa itu merasa terganggu? Di saat kalian waktunya ingin istirahat, sudah capek dengan kehidupan kampus yang sedikit ricuh, dan sampai kosan itu waktunya kalian untuk istirahat. Tapi ada temennya satu kamar kalian ini, temennya main ke kos kalian. Jadi kan itu nanti merasa terganggu, jam istirahatnya kalian merasa terganggu. Jadi kan nanti jam istirahat kalian merasa nggak tenang. Seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin yang bakalan kalian dapatkan kalau kalian memutuskan untuk ngekos berdua. Terus sekarang aku mau bahas tentang kalian memutuskan untuk kalian ngekos sendiri. Jadi yang pertama, kalau yang tadi lebih hemat, sekarang pastinya kalian lebih mahal. Bayarannya itu kan full sama kalian. Kalau misal 6 juta, kalian harus bayar sendiri sebanyak 6 juta itu per 1 tahunnya. Itu minusnya juga kalian mungkin merasa sendiri. Sedikit cerita teman-teman, waktu pertama awal sekali kuliah, itu apalagi buat teman-teman yang ibaratnya jarang berpisah sama keluarga, sama orang tua kalian, nanti kan kalian merasakan yang ibaratnya kesepian. Itu sih mungkin yang poin negatifnya, poin minusnya, kalian merasa sendirian sama kos-kosannya mahal. Nah, sekarang aku mau bahas yang positifnya. Jadi yang positifnya itu melatih diri kalian untuk lebih mandiri. Nah, kenapa lebih mandiri teman-teman? Biasanya waktu kita SMA, semua hal kita siapin.
Kita bangun tidur, mungkin sarapan udah ada. Kita tinggal makan, tinggal berangkat sekolah. Nah, kalau di kuliah ini beda teman-teman, apalagi kalian memutuskan untuk ya berpisah sama orang tua kalian, menempuh belajar selama kalian perkuliahan. Jadi kalian tuh harus mandiri. Kalian mengurus diri kalian sendiri, mengurus kepentingan pribadi kalian sendiri, mengurus rumah sendiri, mengurus makanan kalian sendiri, mengurus waktu kalian sendiri, mengurus keuangan kalian sendiri. Semuanya itu kalian harus dilatih mandiri. Memang kita awalnya itu merasa shock, mungkin merasa nggak enak, mungkin merasa sedih, tapi disinilah waktunya teman-teman untuk belajar mengontrol diri kalian, mengontrol aktivitas kalian, mengontrol jam waktu kalian yang mungkin jarang keluar malam, apalagi ya buat kalian yang dulunya SMA sangat disiplin masalah waktu. Nah, waktu kalian ngekos di sini nggak ada yang ibaratnya yang ngawasin kalian. Jadi tergantung kalian bagaimana kalian mengkondisikan waktu kalian itu semanfaat mungkin. Kalau kalian mau pulang malam, nggak ada lagi orang yang ngingetin kalian. Mungkin orang tua kita ngingetin dari jauh. Nah, itu tergantung kalian sendiri teman-teman. Tergantung kalian bagaimana mengukur pola waktu kalian itu sangat berharga. Seperti itu. Terus yang ketiga, poinnya yang ketiga itu kalian tuh bebas. Seperti itu. Kalau kalian ngekos sendiri, kalian bebas. Bebas dalam artian apa teman-teman? Bukan dalam artian negatif. Jadi kenapa aku bilang di sini kalian bebas? Kalian bebas untuk berekspresi. Kalian bebas untuk mendesain kosan kalian secantik mungkin, kosan kalian sesuai kepribadian kalian, mendesain sesuai tata letak kosan kalian tuh sesuai kalian gitu. Jadi bebas. Kalau mau berantakan ya terserah. Kalau mau bersih ya kamu bersihkan. Kalau mau berantakan ya berantakan. Lagian juga yang ngelihat berantakan dan bersihnya itu kan kamu sendiri. Jadi tergantung kalian nyaman atau tidaknya kalian di saat kosan kalian tuh berantakan. Nah, juga kalau kita kuliah itu pasti ada masa dimana kita punya masalah. Entah itu masalah kuliah, entah itu masalah temen, entah itu masalah keluarga, dan entah itu masalah hubungan. Semuanya itu masalah. Jadi kalau udah capek tuh pasti kita nangis kan teman-teman, untuk yang cewek ya. Jadi mengekspresikan itu tuh kita bebas, mau nangis sekencangnya di kosan sendiri itu nggak ada yang tahu. Jadi bisa mengekspresikan sekesal apapun hati kita gitu. Jadi teman-teman, mungkin itulah sedikit pertimbangan buat kalian yang bakalan memutuskan untuk ngekos sendiri atau berdua. Nah, itu teman-teman tergantung pribadi kalian masing-masing, tergantung kondisi kalian masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin itu aja, cuma segitu yang bisa aku kasih buat teman-teman. Sekali lagi, jika konten ini bermanfaat untuk kalian, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa kalian stay di channel aku. Semoga channel aku bermanfaat untuk kalian. Jangan pernah bosan dan nantikan video selanjutnya. Dadah. Salam mahasiswa baru.